Guys, Assalamualaikum, selamat datang di podcast aku. Jadi podcast ini tentang awas alias awan senja. Nah, jadi pasti buat kalian masih familiar kan dengan muka aku. Kok baru kelihatan ini siapa ya, gini-gini. Oke, jadi aku jawab, aku Dinda Fitar. Hai guys, jadi aku anak dua dari dua bersaudara. Aku lahir pada tanggal 25 Januari. Jadi aku kasih nama podcast ini Awan Senja karena menurut aku awan itu tenang dan senja itu indah. Karena pasti dari kalian juga banyak banget kan yang menikmati senja di sore hari. Ini video dan episode pertama aku. Buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga dibunyiin tombol loncengnya. Jadi saat aku buat video terbaru langsung ada notifikasinya di HP kalian. Oke, jadi cerita kali ini aku dikirimin sama teman online Awan Senja. Dan episode kali ini tentang kepergianmu adalah luka sekaligus trauma yang mendalam bagiku. Dari kecil aku sangat disayang oleh ayahku. Aku selalu dimanja, apapun yang aku minta, apapun yang aku inginkan, pun yang aku mau selalu dituruti oleh ayahku. Gak pernah sedikit pun aku dibentak ataupun dipukul oleh tangan lelaki yang memelukku pertama kali itu. Aku sangat disayangi oleh ayahku. Aku selalu dimanja, apapun yang aku mau, apapun yang aku minta selalu dituruti oleh ayahku. Gak pernah aku dibentak ataupun dipukul oleh tangan lelaki yang pertama kali memelukku itu. Bahkan di saat aku masih duduk di bangku sekolah dasar, aku pernah dijemput oleh ayahku. Lalu ada teman lelakiku senyum padaku kala itu. Seketika ayahku melihatnya dan berkata, "Ngapain senyum-senyum sama anak saya?" Ya, tentu saja aku malu. Saat itu juga di dalam mobil aku bilang sama ayahku, kok gitu sih, aku malu ya. Aku gak mau ayah kayak gitu lagi. Ayah gak suka ada laki-laki lain yang senyum sama anak ayah yang cantik. Berarti dia sangat disayang ya guys oleh ayahnya itu. Setiap malam minggu ayah dan ibuku selalu mengajakku jalan-jalan, walaupun gak jauh-jauh, kami hanya jalan-jalan di sekitaran kota. Kami menghabiskan waktu kadang untuk makan, kadang muter-muter, kadang kami berbelanja. Walaupun kami muter-muter, kami hanya sambil bercerita-cerita saja apa yang sedang kami alami. Ya, kebahagiaan sederhana yang aku rasakan dulu. Sebelum semuanya berubah. Semua berubah berawal dari kakak ayahku yang datang ke rumah memberi HP Android pada ayahku kala itu. Pada waktu aku mau masuk SMA, ayahku sedikit berubah. Ayahku yang selalu sibuk dengan urusannya, ayahku yang gak ada waktu buat keluarganya, tapi ada waktu buat teman-temannya. Ayahku yang selalu jarang di rumah. Saat ayahku di rumah pun ayahku selalu main HP terus, ditegur marah-marah. Makin lama aku seperti kehilangan peran ayahku. Kami seperti orang asing yang tinggal dalam satu atap yang sama. Kadang aku berpikir, apa memang anak perempuan makin dewasa makin jauh oleh ayahnya? Apa benar anak perempuan tidak boleh lagi manja lagi dengan ayahnya? Tapi aku melihat teman-temanku banyak kok yang disayang sama ayahnya walaupun sudah besar. Makin hari makin jauh aku dengan ayahku. Ayahku menjauhi aku dan ibuku. Naik aku di bangku kelas 2 SMA. Pada saat itu aku dibully oleh teman-teman sekelasku karena banyak di belakangku yang memujiku tanpa aku tahu. Seperti biasa, aku cerita ke ibuku kalau aku sedang dibully oleh teman-temanku. Lalu ibuku bilang pada ayahku kalau aku dibully. Tentu saja ayahku bilang,
Jangan sempat main tangan. Kalau udah main tangan, ayah laporkan dia ke polisi, siapapun dia. Mendengar omongan ayahku, aku seperti terbawa suasana seperti ayahku masih sayang padaku. Beberapa minggu berlalu, aku masih didiami teman cewek sekelasku. Tepatnya tanggal 18 Oktober 2022. Ayahku pergi meninggalkan kami entah kemana. Dia pamit dari rumah kalau dia ada kerjaan di luar sebentar. Sebelum kami tahu ayah pergi, kami menunggu ayah di depan rumah sampai tengah malam. Angin malam yang menjadi saksi bisu, kami menunggu ayah pulang. Detik demi detik, menit demi menit, tibalah jam 4 subuh. Entah kenapa ibuku membuka tas kerja yang selalu ayahku pakai, dan ibuku menemukan kertas yang menyatakan bahwa ayahku sudah pamit pergi. Dia tidak bilang dia mau pergi kemana. Saat aku tahu, aku hanya bisa terdiam. Badanku seketika lemah seperti hancur sebagian dari duniaku. Dia meninggalkan kami. Dia meninggalkan tanggung jawabnya. Dia juga meninggalkan HP-nya. Tapi kenapa dia tega meninggalkan putri kecil yang dia sayang dan dia gendong waktu kecil? Putri kecil yang dia diamkan saat ingin diberikan mainan yang dia mau. Padahal semua masalah bisa diselesaikan kan kalau memang ingin menyelesaikan masalahnya, bukan malah pergi. Karena menurut aku, manusia pengecut yang lari dari masalah. Karena dia lari juga belum tentu menyelesaikan masalah. Aku bingung harus marah atau sedih. Pada saat itu semua seperti dia campur aduk, marah, kecewa, sedih, bahkan lebih parahnya lagi aku trauma. Hari demi hari berlalu, aku dan keluargaku mulai bangkit dari keterpurukan kami. Aku tetap tumbuh didampingi oleh ibuku. Aku tumbuh tapi tidak utuh. Seperti mimpi buruk yang gak tahu kapan terbangun dari mimpi ini. Berpikir, ayahku aja sanggup meninggalkanku apalagi orang lain. Sejak peristiwa itu, aku takut menemukan laki-laki yang seperti ayahku. Seorang ayah adalah cinta pertama bagi anak perempuannya. Tapi bagiku, ayah adalah luka sekaligus trauma yang mendalam yang gak tahu kapan sembuh. Setelah dewasa, aku menyadari bahwa anak perempuan yang tumbuh tanpa peran seorang ayah seperti cacat tapi tidak terlihat. Mau diterima atau tidak, darahmu mengalir deras di tubuhku, ya. Tanpa diminta dan tanpa bisa dicegah. Memang gak semua anak perempuan itu beruntung sih menurut aku. Kadang memang ujian yang datang ke kita itu kita sendiri juga gak tahu kita kuat atau enggaknya. Tapi coba deh kita lihat ke belakang lagi, kita ingat-ingat waktu kita masih terpuruk dalam itu, pasti kita tuh merasa kalau aku udah sejauh ini ya, gila, aku udah ngelewatin jatuh bangun itu. Aku kira aku gak sanggup loh sampai di titik ini. Aku kira aku gak kuat nih sampai detik ini. Sehebat itu loh ternyata diri kamu. Gak semua orang kuat untuk menjalani hidup kayak kamu. Tapi coba deh belajar untuk jadi lebih baik. Insya Allah kalian bakalan dapet yang lebih baik. Memang kalau masalah trauma itu kita gak bisa mencegah, kita gak bisa kita gak bisa menghindar dari rasa trauma itu, karena mungkin bagi orang yang gak pernah ngerasain trauma itu kayak lebay banget sih lo, kayak gitu aja trauma, atau
kok gitu kali sih, kayak hidupnya harus terus berjalan apa segala macam. Karena mereka nggak tahu guys gimana benar-benar rasa trauma itu. Jadi udah jalanin aja, akan ada masanya dimana kalau kamu udah bener-bener ikhlas, kamu udah bener-bener kayak udah nih, aku berani nih untuk buka hati, aku yakin kok aku gak dapet kayak ayahku, pasti kalian itu bakalan kok dapet yang lebih baik dari ayah kalian. Ayah itu ditanggung oleh anak perempuannya kan sayangi diri kalian, cuman kalian bisa mungkin untuk menghilangkan itu sulit, tapi coba deh untuk berdamai dengan rasa trauma itu. Untuk kan harus meyakinin diri kalian sendiri kalau ya aku bisa. Semangat Al.